还没拾起的落雨鞭，剑击无声。什么我都答应你。够硬了。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Kesempatan kali ini kita melanjutkan Way of Choice untuklah episode 3. Maka dengan begini ya, Mimin tidak memiliki hutang episode dengan tonggak baru ya. Dilanjutkan sesuai jadwal, yaitu setiap di hari Sabtu guys. Jadi tanpa babi bu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pria misterius ini berasal dari suku iblis. Sedangkan untuk Tuan Putri berbaju merah yang sebenarnya nama dia adalah Luo, dia berasal dari suku siluman. Dan kedatangan si pria suku iblis ini berniat untuklah menghabisinya. Jika Tuan Putri suku siluman mati di ibu kota suku manusia, pasti akan terjadinya kesalahpahaman dan peperangan antara suku manusia dan suku siluman akanlah terjadi. Dan nantinya suku iblis akanlah turun tangan. Intinya mereka ikut campur lah. Dan pertarungan tidaklah bisa dihindari. Luo juga mengeluarkan senjata ilahinya yang bernama Cambuk Hujan berada di peringkat 17. Untuk si pria bertopeng ini tidaklah takut dengan senjata tersebut. Sebab untuk Luo, nadi meridiannya saja telah tersumbat. Tidak mungkin dia bisa menggerakkan seluruh kemampuannya. Jadi ya, dia bisa untuk menghabisinya hanya dalam 10 napas. Tetapi Luo telah mempersiapkan serangan muktahirnya, yang tak lain dia mengeluarkan taring kaisar. Dan secara tiba-tiba ya, Luo mendapati energi yang begitu berlimpah, yang ternyata Changsheng juga memasuki tempat tersebut. Bahkan ya, dia telah mempersiapkan sebuah formasi layaknya seperti formasi peningkatan kekuatan, kayak di buff gitulah. Sontak ya, untuk si pria iblis ini menjadi terkejut-kejut bagaimana cara dia untuklah memasuki formasi ini. Changsheng membalasnya kalau formasi dia ini terlalu mudah untuklah diotak-atik. Mendengar ini, pria iblis langsung memuji kemampuannya. Tetapi yang dia lawan bukanlah dirinya, melainkan Tuan Jubah Hitam juga lawannya. Dan sejak awal, Tuan Jubah Hitam ini sudahlah memperhitungkan sesegala kemungkinan. Mendengar kata Jubah Hitam, Changsheng mengenalinya kalau dia ini adalah pengkhianat suku manusia yang memiliki identitas paling misterius. Dan sekarang dia telah berada di suku iblis menjadi sang penasehat utama. Wadah. Dan terlihatlah si pria suku iblis ini berniat untuklah mengorbankan tubuhnya guys. Sehingga senjata rahasia iblis Yanlo ditusukkan ke tubuhnya. Dan keluarlah batu meteor yang begitu besar siap untuklah menghantam mereka berdua. Tetapi ya, Changsheng terlihat begitu santai karena dia sudah tahu cara untuklah mematahkan serangannya guys. Lagi dan lagi ini semua tertulis di 3000 kitab suci tahu guys. Hanya dengan mengeluarkan pedang naga emasnya tanpa mengeluarkan kekuatan sekalipun, serangan tersebut berhasil dipatahkan. Waduh. Hasil dari pertarungan mereka bisalah dirasakan sampai keluar. Dan Jenderal Dewa Pribadi Kaisar, yaitu Sui Xingchuan, mengetahui keberadaan dari Ye Shi Tianlu sebagai pria yang sedanglah dilawan oleh Changsheng. Sehingga dia pun melemparkan pedang apinya dengan menembus formasi serta tubuhnya guys. Sontak ya, pria suku iblis ini langsung terkejut-kejut kalau dirinya telah ketahuan. Pertama-tama yang dia pikirkan yaitu menyembunyikan senjata rahasia iblis terlebih dahulu. Sayangnya, pedangnya langsunglah diambil oleh kepala pelayan kota Kaisar Putih, yang tak lain adalah Jin Yuliu sebagai pengawal dari Nona Luo. Dan Jenderal Sui datang untuklah meminta kepada Jenderal Jin kalau iblis satu ini
akanlah dibawa ke ruang bawah tanah. Dia akanlah menginterogasinya sampai ke tulang-tulangnya. Jenderal Jin hanya meminta berikanlah hasilnya dalam 3 hari. Jika tidak diberikan hasilnya, maka masalah di malam hari ini akanlah jadi penentu bagi suku siluman dan suku manusia. Ya maksudnya, jika Jenderal Sui berbohong dan tidak memberikan hasilnya, maka ini akanlah menyinggung suku siluman sebagaimana kita tahu kalau dua suku ini telah beraliansi. Ya jadi harus terbuka guys. Apalagi suku iblis mencoba untuklah menghabisi nyawa dari tuan putri mereka. Sedangkan untuk Changsheng merasa kalau masalahnya telah terselesaikan, dia pun akanlah pergi dari sini dan melanjutkan kultivasinya. Namun, Jenderal Jin berterima kasih atas penyelamatannya dan dia memberikan hadiah berupa giok putih. Jika ditukar, setara dengan 10.000 tel emas. Sayangnya, Changsheng menolak dengan lembut dengan berkata dia tidaklah perlu. Mendengar ini, Jenderal Jin langsung tertarik kepadanya. Bisa-bisanya dia melewati kesempatan yang begitu berharga. Sedangkan untuk Nona Lo Sheng yang dipanggil sebagai Lo Luo, dia bermimpi tentang masa lalunya. Dia memiliki ambisi yang begitu besar, dirinya akanlah menjadi penerus yang hebat dari ayahnya. Tetapi takdir menghalanginya. Kalau Tuan Putri Luo terlahir dengan darah campuran. Di dalam tubuhnya ini ada darah manusia dan darah siluman yang membuat nadi meridiannya benar-benar begitu lemah guys. Untuk penasehat utama dari suku siluman sangatlah takut kalau seumur hidup dari Tuan Putri hanya bisa terhenti di tahap awal ranah kumpulan bintang. Ayahnya sebagai ketua dari suku siluman atau Kaisar Putih tidak inginlah memiliki penerus yang benar-benar lemah. Jadi dia memberikan waktu 3 tahun kepada putrinya. Jika dia tidak bisa untuklah mencapai ranah awal bintang, maka dia haruslah menikah dengan penerus berikutnya. Seketika dia pun langsung tersadarkan dan mempertanyakan sosok dari Changsheng. Dia yakin kalau pria tersebut bisa untuklah membantu mengubah takdirnya, yaitu menyembuhkan nadi meridiannya. Sehingga dia bergegas membawa pasukannya untuklah mendatangi Akademi Gojo dengan membawa banyak sekali buku yang bisalah dibaca oleh Changsheng. Terlebih ya, buku ini satu-satunya yang dimiliki oleh suku siluman, tidak ada yang lain. Dan untuk kotak yang di sampingnya adalah tanaman obat yang didamba-dambakan oleh kultivator dunia. Dan di sampingnya lagi adanya sebuah harta yang disebut mutiara cahaya malam, milik dari suku naga laut selatan. Namun kita tahu sifat dari Changsheng, dia hanya tertarik kepada buku, terutama dengan buku jurus utama Sekte Pedang Lisan. Dia terkejut karena pemilik dari jurus pedang ini adalah si pedang nomor 1 di dunia dan tidak pernah mewariskan kepada siapapun. Jadi ya pertanyaannya, dari mana dia menyalinnya? Luo Luo hanya berkata kalau yang dia pegang adalah buku aslinya. Dan Luo Luo mengutarakan kalau dia inginlah menjadi muridnya dan berkultivasi bersama-sama. Alasan dia inginlah menjadi muridnya karena untuklah menyembuhkan nadi meridiannya. Sekelas profesor dari Akademi Tiantau dan Akademi Jaixing sama sekali tidaklah bisa menyembuhkan nadi meridiannya. Jadi harapan terakhir dia adalah Chen Changsheng. Namun ya bagi Changsheng itu hanyalah kebetulan saja. Meski sudah dibuktikan dengan cara bertarung, tetap saja Changsheng merasa dirinya tidaklah mampu untuk menyembuhkan nadi meridiannya. Wong, dia juga memiliki masalah dengan nadi meridiannya. Dia sendiri saja tidak bisa untuk menyembuhkannya, apalagi untuk menyembuhkan orang lain. Intinya, Changsheng tidak inginlah menambah masalah guys. Jadi dia menolak dan meminta kepada Luo Luo untuk mencari guru yang jauh lebih hebat. Meski berkata seperti itu, Luo Luo tetaplah memaksa dan meminta untuk jadikan dia muridnya. Alhasil, dia pun mengikuti kegiatan dari Changsheng dari pagi sampailah malam hari.
Ketika Chang Seng melakukan meditasi, dia pun akhirnya terus terang kalau dirinya ini tidaklah pantas untuk menjadi gurunya. Dengan alasan seperti sebelumnya guys, dia saja tidak bisa menyembuhkan nadi meridian miliknya, apalagi untuklah menyembuhkan nadi meridian orang lain. Terlebih, dia juga tidak mempunyai waktu untuklah mengajarinya. Sebab target pertama dia yaitu mendapati peringkat pertama dari ujian istana. Dengan tegasnya, Chang Seng mengusir Lo Lo dari Akademi Gojiao. 没资格叫你，也没时间叫你。你不觉得这个目标很可笑吗？试试来。 Keesokan harinya, sosok dari Lo Lo sudahlah tidak terlihat. Bahkan ya, seharian batang hidungnya tidaklah muncul, membuat Chang Seng merasa begitu bersalah. Apakah dia terlalu berlebihan? Baru saja dia berkata seperti itu dan merasa bersalah kepadanya, tiba-tiba dinding Akademi Gojiao hancur. Yang ternyata ini adalah ulah dari Lo Lo. Dia tetaplah tidak menyerah untuk menjadi muridnya. Sontak ya, Chang Seng yang sedang mandi langsunglah buru-buru pergi dari sana dan mengunjungi tempat dari senior Tang. Lalu mereka berdua langsunglah berbincang dengan membicarakan masalah Lo Lo yang inginlah menjadi muridnya. Mendengar ini, senior Tang hanya bisa ketawa sembari geleng-geleng kepala. Sebenarnya, masalah dari Lo Lo ini adalah masalah kecil. Mengapa dia begitu sangatlah takut? Padahal sebelum-sebelumnya, dia telah membuat masalah besar, seperti melawan takdir dan mengubahnya. Padahal dia akanlah menghadapi hukum langit dan bumi. Ditambah, dia juga melawan seorang jenderal yaitu Su Shiji. Dan sekarang dia telah berada di Akademi Gojiao yang dulunya pernah melawan dunia. Ketiga masalah yang dia sebutkan adalah masalah besar guys. Balasan dari Chang Seng, dia tidak memiliki waktu yang begitu banyak. Jika dia tidak bisa mengubah takdir, maka dia tidak akan memiliki hidup yang lama. Dan senior Tang langsunglah menceramahinya. Masalah hidup tidak akan ada yang tahu, tetapi dia percaya kalau Chang Seng akanlah panjang umur. Jadi ya, janganlah menutup dirinya. Terlebih lagi, mengapa dia tidaklah mendengarkan keinginan dari hati gadis kecil tersebut? Siapa sangka Chang Seng mendengarkan ceramahan dari orang yang mabuk berat guys. Dia pun bergegas untuklah menemui Lo Lo yang sebentar lagi akanlah pergi dari ibu kota dewa guys. Namun, ketika mereka bertemu, belum saja berbicara tentang permasalahan guru dan murid, datanglah Guru Zhao yang tidak terima kalau Akademi Gojiao haruslah ikut serta dalam ujian istana. Karena ya, Akademi Gojiao hanya terdiri satu orang saja. Dan di sana juga ada instruktur Xin dengan menjelaskan kalau istana akanlah mengadakan perjamuan Jingteng untuk menjamu berbagai akademi. Namun ya, karena Akademi Gojiao hanya ada satu orang saja, tidaklah memenuhi kualifikasi dan syarat dalam perjamuan. Sebab syarat utamanya dalam satu akademi haruslah membawa 2 murid. Itu seminimal-minimalnya. Dan inilah kesempatan bagi Lo Lo untuklah menawarkan diri sebagai murid dari Akademi Gojiao. Sebelum Chang Seng menerimanya, dia memberikan sebuah pernyataan. Kemungkinan terbesarnya, dia tidak akanlah bisa mengajari apapun kepadanya, karena dia juga masihlah belajar. Bahkan, kemungkinan terburuknya, dia akanlah menerima banyak sekali penghinaan dan tekanan. Meski begitu, Lo Lo sama sekali tidaklah takut. Bahkan ya, dia yakin tidak akan ada yang berani untuklah menghinanya. Iya, dia kan tuan putri dari Kaisar Putih. Sehingga mereka berdua melakukan ritual penerimaan murid guys. Dari tanda tangan, pembentukan hormat sebagai tanda murid dan guru. Dan akhirnya kita tahu untuk nama asli dari Lo Lo adalah Bai Lo Heng. Dan Chang Seng ternyata adalah kepala Akademi Gojiao untuk generasi kelima guys. Dengan begini,
Syarat untuk memasuki ujian istana telah terpenuhi. Tidak untuklah Guru Zhao, dia sungguh tidak suka dan memastikan dalam ujian istana kalau Akademi Gojo akanlah menjadi yang paling terbelakang. Meski diancam seperti ini, Changsheng tetaplah tenang dan saat ini dia memiliki tujuan lain, yaitu menaruh nama Akademi Gojo di puncak peringkat ujian istana. Waduh. Dan tampak dari kejauhan, pelayan wanita yang sebelumnya menyuap pengajar Zhao ternyata berada di sana. Dan dia pun menuliskan surat yang berisikan, "Salam Nona Besar, hari ini ujian pendahuluan 6 Akademi Ibu Kota Dewa. Pendeta kecil dari Xiling juga datang mengikuti ujian. Namun ya, dia memiliki sifat yang begitu sangatlah sombong dan angkuh yang membuat Tuan Besar sama sekali tidaklah suka. Namun, yang membuat dia begitu bingung kalau pemimpin agung mengizinkan dia untuklah masuk ke Akademi Gojo. Dan dia adalah orang pertama yang telah dipilih oleh pemimpin agung. Jadi ya, dia meminta kepada Nona Besar untuk jangan khawatir. Dia, Suang, akanlah tetap mengawasinya dengan begitu baik. Ya, dari sini kita bisa tahu ya, kalau pelayan Suang ini adalah pelayan dari Su Yurong guys. Dan maksud dari Tuan Besar ini adalah ayahnya, yaitu Su Shiji. Jadi kita masih belum tahu nih, apakah pelayan Suang ini memiliki niat baik atau niat jahat. Ia sebagai mata-mata sangatlah bebas dan bisa bertindak sesuka hati dalam mengubah sebuah cerita ya, jika mata-mata itu berkhianat kepada pihak lain. Ya, menurut Mimin sih, kalau pelayan Suang ini akanlah berkhianat guys. Dari ceritanya saja, dia melaporkan kalau Changsheng memiliki sifat yang begitu angkuh dan sombong. Sedangkan untuk Guru Zhao, dia menemui salah satu tuan muda. Kemungkinan terbesarnya dia adalah Xiao Yichen sebagai peringkat pertama dalam ujian tertulis. Dan tuan muda satu ini sangatlah suka menindas orang lain. Dan untuk target selanjutnya, dia inginlah mematahkan leher dari Changsheng. Apa iya? Namun ya, peran dari tuan muda ini akanlah membawa jalan cerita jauh lebih menariknya, karena peran dari tuan muda satu ini akanlah menguras emosi satu persatu dari kalian guys. Meskipun kalian tahu, tetap saja kalau Changsheng lah yang akan menang. Untuk preview di part berikutnya, tuan muda ini langsunglah mendatangi Changsheng dengan meremehkannya, melakukan pencemaran nama baiknya, bahkan dia memamerkan ranah kultivasinya. Meski dia telah melakukan apapun untuk menjatuhkan Changsheng, tetap saja ya, Changsheng bersikap begitu sangatlah tenang. Dan kita diperlihatkan untuk murid kedua dari Changsheng. Untuk fakta menariknya, di Akademi Gojo nanti, Changsheng sebagai kepala akademi akan memiliki banyak sekali murid. Tetapi muridnya ini tidak ada yang sempurna guys. Ada nadi meridiannya yang rusak seperti Nona Luo. Ada juga yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya, layaknya seperti orang kerasukan. Intinya, semua murid dari Changsheng mengalami kekurangan. Tidak ada yang normal ataupun yang sempurna ya. Dan Mimin barulah tahu kalau Tonghua ini memiliki live actionnya yang sudah tayang dari 6 tahun yang lalu guys. Yang memiliki judul sebagai Zetianji dalam versi bahasa Mandarinnya. Jika dalam versi kita ya disebut sebagai The Fighter of Destiny. Meskipun ada sedikit perbedaan dari alur cerita. Katanya sih kalau di Tonghuanya sesuai dengan novelnya, itu katanya. Dan juga ada 2 dimensinya yang saat ini masihlah berada di season kelima. Tetapi ya episodenya tidaklah dilanjutkan guys. Ya kayak mandek gitu loh. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.